Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Anissa. Kali ini kita akan belajar tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, di sini sudah dituliskan sama Bu Anissa bahwa titik terhadap lingkaran itu memiliki kemungkinan 3 posisi atau 3 kedudukan. Yang pertama, titik terletak di dalam lingkaran. Yang kedua, titik terletak pada lingkaran, dan yang ketiga, titik berada di luar lingkaran. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana sih cara menguji kedudukan titik itu terhadap lingkaran. Nah, kali ini Bu Anissa langsung ngasih contohnya ya. Simak baik-baik. Oke, contoh yang pertama. Kita akan bicara dulu tentang lingkaran yang pusatnya di 0,0. Nah, untuk lingkaran pusatnya di 0,0, Bu Anissa akan kasih contohnya, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Sementara titik yang akan kita uji adalah titik P. Di sini adalah titik 3,1. Nah, pertanyaannya, di manakah letak titik P terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25? Nah, caranya adalah yang pertama, jawab ya, kita coba jawab dulu. Jawab. Langkah yang pertama adalah silahkan kalian substitusikan titik P yaitu 3,1 terhadap lingkarannya, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, ini nanti tanda sama dengannya ini kalian bisa kosongi dulu. Gimana caranya, Bu? Caranya ini kita anggap sebagai X1, ini kita anggap sebagai Y1 yang akan kita ujikan di persamaan ini. Yaitu caranya adalah X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 akan kita uji di sini. Titik ujinya di sini ya, Rek ya. Titik ujinya di sini. Akan kita uji kedudukannya terhadap lingkaran ini dengan kita bandingkan terhadap jari-jarinya. Jari-jari kuadratnya di sini 25 ya. Oke, kita coba substitusikan ya. Di sini X1-nya adalah 3, Y1-nya adalah 1. Akan kita cek dibandingkan dengan 25. 3 pangkat 2 9, 1 pangkat 2 1. Nah, dapatnya berapa? 9 tambah 1 10 ya, Rek ya. 10 di sini 25. Nah, sekarang saatnya kita menguji. 10 dibandingkan 25 dia lebih kecil. Jadi titik P X1, Y1 yaitu 3,1 kita substitusikan terhadap lingkaran. Persamaan lingkaran ini X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25 di sini. Ternyata setelah kita bandingkan dengan panjang jari-jari yang dikuadratkan, maka hasil yang didapatkan adalah lebih kecil dari jari-jari kuadratnya. Sehingga hasilnya 10 kurang dari 25. Maka dapat kita simpulkan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa titik P X1, Y1 yaitu titik P 3,1 ini terletak di dalam lingkaran. Karena tandanya ini ya, tandanya kurang dari. Ya, jadi caranya nanti kita ujikan titik tersebut terhadap lingkarannya. Jika didapatkan nilainya lebih kecil dari kuadrat jari-jarinya, maka titik tersebut terletak di dalam lingkaran. Jadi di sini titik ujinya ini kita tuliskan. Ketika dia kita substitusikan ke persamaannya gitu ya. Ke persamaannya didapatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat, ternyata X1 kuadrat ya,
Y1 kuadrat. Ternyata dia lebih kecil daripada R kuadrat, maka ini kedudukan ini menunjukkan titik P X1, Y1 terletak di mana nak? Ya, terletak di dalam lingkaran. Jadi ya, bisa dipahami. Ini untuk contoh yang pertama. Oke, Bu Anissa lanjutkan untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua kita pakai titik Q ya. Titik Q-nya adalah 4,-3. Akan kita ujikan di manakah kedudukannya. Nah, di manakah kedudukan titik Q tersebut terhadap lingkaran. Kalau P tadi kan kita sudah tahu yaitu dia berada di dalam lingkaran. Nah, sekarang titik Q ini terletak di mananya lingkaran? Di dalam juga kah, di luar atau pada lingkaran? Nah, caranya sama. Caranya sama yaitu dengan cara mensubstitusikan. Substitusikan titik Q yaitu 4,-3 terhadap lingkaran ini, yaitu X1 pangkat 2 Y1 pangkat 2 titik-titik 25. Apakah tandanya lebih kecil, tandanya lebih besar, atau tandanya sama dengan? Oke ya, saya ulangi. Substitusikan titik Q yaitu 4,-3 terhadap lingkaran. Persamaan lingkaran di sini adalah X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 terhadap panjang jari-jarinya yaitu 25. Kita coba ya. Di sini 4 pangkat 2 ditambah -3 pangkat 2 titik-titik 25. Didapatkan 16 ditambah 9 25. Berapa ini, Rat? Ya, 25. Loh, ternyata sama. Ternyata tandanya apa ini? Ternyata tandanya sama. Bagaimana kalau tandanya sama? Ya, kalau tandanya sama, ini menunjukkan titik Q tersebut 4,-3 ini terletak pada lingkarannya. Jadi terletak pada lingkaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa jadi titik Q yaitu 4,-3 terletak pada lingkaran. Pada lingkaran itu. Karena tandanya apa? Tandanya sama dengan ini. Pada lingkaran. Jadi kalau misalkan Bu Anissa buat sketsa sederhana ya nak ya. Di sini misalkan lingkaran pusatnya di 0,0 ya. 1 2 3 4 5 ya. 1 2 3 4 5 3 4 5. Oh, lingkarannya elek. Nah, titik berapa ini tadi? 4,-3. Berarti 1 2 3 4 ya. 1 2 3 -3. Nah, berarti di sini. Anggap saja di sini ini adalah titik 4,-3, yaitu titik ini terletak pada lingkaran yang dimana gitu ya, jarak titik 4,-3 ini terhadap jari-jarinya terhadap pusat lingkaran sama dengan panjang jari-jarinya yaitu 25. 4,-3 terletak pada lingkaran ini 4, di sini -3. 4,-3 terletak pada lingkaran yang jaraknya terhadap pusat lingkaran sama dengan panjang jari-jari lingkaran. Nah, contoh yang ketiga nanti kalian kerjakan sendiri ya, Bu Anissa kasih soalnya. Nah, ini adalah contoh 3 sekaligus latihan kalian, yaitu tentukan kedudukan titik R min 4,7 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25.
Ini adalah contoh soal yang ketiga sekaligus latihan 1. Oke, kita lanjutkan untuk pusat lingkaran A, B. Ini saya tutup ya. Kita lanjut ke contoh soal yang lainnya. Lanjut untuk pusat lingkarannya di A, B. Pusat lingkarannya di A, B. Yang akan kita uji adalah titik M X1, Y1 terhadap lingkaran ini. Cara untuk mengujinya sama persis dengan yang tadi, yang pusatnya di 0,0, yaitu dengan cara mensubstitusikan, kemudian nanti kita cek nilainya dibandingkan dengan kuadrat dari jari-jarinya. Gitu ya. Kita akan kasih satu contoh soal ini. Tentukan kedudukan titik M 1,3 terhadap lingkaran X min 2 pangkat 2 ditambah Y plus 1 pangkat 2 sama dengan M. Caranya sama ya. Nah, ini kalau kalian lihat pusatnya adalah di titik 2,-1 dengan panjang jari-jarinya adalah 4. Nah, sekarang akan kita coba substitusikan. Kita akan uji yaitu dengan cara substitusikan titik M yaitu 1,3 tersebut terhadap lingkaran itu. Caranya adalah di sini kan sebagai X1, ini sebagai Y1, gitu kan ya. Maka kedudukannya yaitu di sini adalah X1 min 2 pangkat 2 ini ditambah Y1 plus 1 pangkat 2 akan kita uji dengan panjang jari-jarinya. Nah, sama dengan di sini X1-nya adalah 1 min 2 pangkat 2, Y1-nya adalah 3 ditambah 1 pangkat 2. Kita bandingkan ya dengan panjang jari-jarinya, sehingga 1 dikurangi 2 hasilnya adalah min 1 pangkat 2, 3 ditambah 1 adalah 4 pangkat 2. Akan kita uji. Di sini hasilnya 1 ya nak, ditambah 4 pangkat 2 16. Wow, ternyata di sini adalah 17 16. Dapat dilihat di sini seperti ini. Manakah yang lebih besar nilainya? Ya, benar sekali. 17 nilainya lebih besar daripada 16. Ketika tanda panahnya menghadap ke sebelah kiri, ya kan? Di sini maka kalian dapat simpulkan bahwa jadi gitu ya, kesimpulannya adalah titik M yaitu 1,3 terletak di mana? Ya, benar sekali. Terletak di luar lingkaran X min 2 pangkat 2 ditambah Y plus 1 pangkat 2 sama dengan 16. Bisa dipahami ya dengan Mbak Anissa kasih contoh 3 ini. Oke ya, nanti untuk latihan soalnya yang ini nanti akan Bu Anissa sertakan di lampiran. Oke, bisa dilanjutkan untuk bentuk persamaan yang lainnya sekalian ya. Oke, selanjutnya untuk bentuk persamaan lingkaran yang bentuk umum, yang bentuknya seperti ini. Oke ya, masih sama titiknya, kita misalkan X1, Y1. Nantinya akan kita uji kedudukan titik ini terhadap lingkaran. Ada di manakah dia, kan gitu ya. Contohnya, tentukan kedudukan titik A min 1,2 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X plus 3Y min 13 sama dengan 0. Caranya sama, yaitu jawab kalian substitusikan ya. Substitusikan titik A di sini sebagai X1, Y1-nya. Otomatis di sini X1-nya adalah min 1, Y1-nya adalah 2 terhadap persamaan lingkaran ini. Jadi di sini nanti
persamaan lingkarannya di sini x kuadrat min 1 x1 kuadrat y1 kuadrat min 2 kali x1 gitu ya, ditambah 3 kali y1 dikurangi 13. Nah, di sini nanti titik ujinya seperti yang tadi ya, terhadap titik 0. Nanti akan ada 3 kemungkinan. Perhatikan, akan ada 3 kemungkinan. Yang pertama, apabila hasilnya di sini kita misalkan sebagai K ya. Kita misalkan hasilnya sebagai K gitu ya. Apabila nilai K-nya kita bandingkan terhadap lingkaran terhadap 0, K kurang dari 0, K sama dengan 0 dan K lebih besar dari 0. Jika nilai K-nya kurang dari 0, maka letaknya di dalam. Oke, jika nilai K-nya sama dengan 0, terletak pada. Ya, di dalam lingkaran. Nah, apabila nilai K-nya dia lebih besar dari 0, berarti titik ini nanti terletak di luar lingkaran. Oke ya, sekarang akan kita coba, akan kita uji ya. Yuk, sekarang kita uji. Di sini x1-nya adalah min 1 pangkat 2, y1-nya adalah 2 pangkat 2 dikurangi 2 kali x1-nya adalah min 1 ditambah 3, nih 3 kali y1-nya adalah 2 dikurangi 13, pinter, bandingkan dengan 0. Oke, kita lanjut, kita rapikan dulu. Sama dengan min 1 pangkat 2 1 ditambah 2 pangkat 2 4 min 2 kali min 1 plus 2 3 kali 2 6 dikurangi 13. Kita bandingkan dengan 0. Yuk, kita dapat berapa? 5 8 5 tambah 8 5 tambah 8 13 ya, dikurangi 13. Wow, ternyata nilainya adalah sama. Bagaimana kalau sama? Ya, kalau sama berarti ini ya, yang ini terletak pada lingkaran. Jadi titik min 1,2 terletak pada lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat min 2x plus 3y min 13 sama dengan 0. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, bisa dipahami ya. Jadi nanti Bu Ansa fotokan untuk lembar 1, 2 dan 3 dan yuk sekarang kita mengambil kesimpulan dari kedudukan titik x1, y1 terhadap untuk lingkaran di sini x kuadrat plus y kuadrat plus sama dengan r pangkat 2. Berarti di sini untuk pusatnya di 0,0, di sini pusatnya di A, B. Yang di sini mengikuti ya, ini bentuk umumnya, bentuk umum lingkaran. Caranya adalah mensubstitusikan x1, y1-nya terhadap persamaan lingkaran, sehingga kita tuliskan di sini ya, plus y1 pangkat 2 titik-titik terhadap r, sama juga dengan yang ada di sini x1 min a itu ya, pangkat 2 ditambah min b pangkat 2 kita bandingkan dengan r. Ini kita bandingkan dengan r. Tuh. Begitu juga dengan yang ini ya. X1 pangkat 2 Y1 pangkat 2
ditambah A ini plus C. Nah, nanti dibandingkan dengan 0. Ini AX 1 BY1 kita bandingkan dengan 0 ya. Nah, bandingannya seperti ini di sini bagaimana? Nah, di sini akan ada 3 kemungkinan ya. Apabila gitu ya. Apabila di sini tandanya, di sini tanda yang ada di sini, tanda yang ada di sini, tanda yang ada di sini didapatkan seperti ini. Tandanya kurang dari gitu ya, kurang dari R, kurang dari R itu di sini sama dengan R, dan yang di sini lebih besar dari R, maka dapat disimpulkan apa? Ya, dia di dalam lingkaran. Yang di sini berada pada lingkaran, yang di sini di luar lingkaran. Sama juga dengan yang ada di sini nanti ya tandanya ya. Jika tandanya dia ini sama ya di sini ya. Oke, jika kurang dari R sama ya, dia di dalam lingkaran, di sini pada lingkaran, yang ini di luar lingkaran. Oke, kita lanjutkan untuk yang terakhir. Tadi kan yang di sini hasilnya ini ketika kita operasikan, kita misalkan K ya kan tadi ya, kita misalkan K, maka akan ada 3 kemungkinan. Akan ada 3 kemungkinan apabila nilai K-nya kurang dari, sama dengan atau lebih besar dari 0. Nah, di sini dapat disimpulkan di dalam, di sini pada, dan yang di sini di luar. Oke ya, bisa dipahami. Nanti Ibu Anissa foto untuk yang ini. Untuk hari ini saya cukupkan sekian, kali ini saya cukupkan sekian. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan